Iya, baik. Selamat siang, Bu Apa kabar nih, Bu hari ini, siang ini? Siang, Christine. Alhamdulillah sehat dan bahagia, Bu. Namanya. Alhamdulillah, bahagia itu pentingnya, Bu ya. Baik, Iya. Bu sejauh mana nih kesiapan untuk melakukan coaching hari ini? Alhamdulillah siap sudah, Bu. Siap ya, Mungkin kalau Bu dari level 1 sampai 10, Bu menilai kesiapan Bu di level mana nih, Bu Di angka berapa? ya, kalau menurut saya, Bu, ya mungkin masih 7, Bu. Tapi saya berusaha untuk ke 9 ini. Oke, ya artinya sudah cukup siap ya. Nah, Bu apa sih kondisi ideal yang Bu harapkan nantinya dalam proses coaching yang akan dilalui oleh Bu dengan coachee? Apa yang diharapkan Bu bisa tercapai dalam sesinya nanti gitu, Bu? Terutama saya ingin itu, Bu, karena yang saya coach itu mampu menemukan solusi. Jadi saya harus ini, Bu, menjadi pendengar yang dengan rasa. Gitu. Oke. Artinya menjadi pendengar aktif seperti itu. Ya, Bu menginginkan si coachee nantinya bisa menemukan solusi sendiri begitu, Bu ya. Nah, Iya. kalau dari 3 kompetensi inti coaching yang Bu sudah kuasai, pastinya mana nih area yang ingin Bu bisa saya amati gitu, Bu dari 3 kompetensi inti, Bu? Mungkin saya ngambil 2, Bu. 2 Yang kompetensi itu. kedua itu pertanyaan berbobot, begitukah, Bu? Ya, yang pertama itu mendengarkan aktif dan Ya. pertanyaan berbobot. Oh, Bu siap untuk 2 kompetensi begitu, Bu ya? Oke, Ya. baik. Kenapa sih Bu memilih 2 kompetensi itu, Bu Boleh diceritakan, Bu? Yang pertama kan mendengarkan aktif, Bu Christine, ya. Jadi saya Ya. pengen ini pada saat coaching itu terasa itu seperti saya itu benar-benar menerima coaching untuk mencurahkan apa masalahnya sehingga nanti bisa menemukan solusi sendiri Iya. dengan kompetensi yang kedua, Bu Christine, Oh, yaitu iya. jadi saya akan Artinya bobot sehingga coaching ini mampu menemukan solusi sendiri. Seperti artinya Bu menilai bahwa kedua kompetensi ini sangat berhubungan begitu, Bu ya? iya, Christine. Oke, baik. Nah, ma tentu ini sudah kita sepakati, Bu ya, kita akan menyepakati 2 kompetensi inti ini. Lantas, Bu menuju persiapan kita nanti, kita sebentar lagi akan coaching ini, Bu apa yang sudah diupayakan, Bu, agar sesi coachingnya sesuai dengan harapan Bu Terutamanya saya itu akan mengamati bagaimana sih rubrik ketika dikatakan menjadi mendengar yang aktif itu, begitu. Oke, Terus iya. pertanyaan berikut yang bagaimana yang sehingga coach itu mampu menemukan solusi sendiri sehingga tergiring ke solusi dengan masalahnya sendiri dan menemukan solusi sendiri tanpa harus coach yang memberikan seperti itu. Jadi hanya Oke. pertanyaan yang berbobot yang mengarahkan ke solusi seperti itu, Bu Kisti. Iya, baik. Artinya Bu ini ya sudah benar-benar disiapkan begitu Bu ya. Tadi juga sudah mengamati rubrik bagaimana sih kriteria gitu menurut Bu mendengar yang aktif, kemudian bagaimana juga tentang mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang sudah disiapkan pastinya oleh Bu Ya, baik Bu mungkin kita akan segera memulai sesi coaching kita. Ya, siap. Semoga apa yang diharapkan bisa tercapai dengan baik ya Bu ya. Ya, amin, amin, amin. Ya, silakan Bu bisa dimulai dengan coachingnya Bu Lim. Ya, terima kasih, Bu Christine. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Halim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Oke, bagaimana kabarnya Bu Halim? Alhamdulillah baik, Bu. Bahagia seperti kata Bu tadi, sama. Iya, alhamdulillah dengan kita bahagia maka sekitar kita juga akan mendukung ya Bu Halim ya. Oh ya, katanya kemarin Bu Halim ini mau bincang-bincang dengan saya. Nah, iya, Bu. Ada yang mau saya curhatkan sebenarnya, Bu. nah ya ini apa tujuan dari kita hari ini ngobrol hari ini, kucing hari ini nih apa tujuannya Bu Halim? Tujuan saya ingin berbicara sama Bu sebagai coach saya ini gini, Bu. Saya di sekolah itu pembelajaran saya itu monoton ya, Bu. Saya ingin memberikan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Jadi mohon nanti pendapatnya, mungkin bisa menggiring saya untuk menemukan solusi yang lebih baik, Bu. Menurut Bu Halim ini sebagai guru di sana, nah di TK ya Bu Halim itu kira-kira posisinya Bu Halim sekarang ini untuk menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid itu kalau di skala dari 1 sampai 10 kira-kira Bu Halim tuh ada di skala yang nomor berapa Bu Halim? Kesiapannya untuk pembelajaran yang berpihak pada murid ini. Oh, nanti pembelajaran yang saya harapkan seperti itu ya, Bu? Iya, skalanya dari 1 sampai 10 itu berapa Bu Halim? Insya Allah bisa 9, Bu. 9, oke. Oke ya Bu Halim ya. Yang menunjukkan Bu Halim itu sudah di posisi 9 itu apa yang mendukung Bu Halim? Saya mau pembelajaran saya itu berpihak pada murid dengan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan untuk mereka. Dengan permainan-permainan yang mungkin bisa saya ciptakan, bisa saya rancang dengan pembelajaran-pembelajaran, permainan yang lebih mereka senangi, lebih mereka minati begitu, Bu. Oke, dengan ini ya permainan ya Bu Halim ya yang diminati oleh anak ya. Kira-kira hambatannya itu gimana pada saat mau pembelajaran yang berpihak pada murid ini, Bu Halim? Hambatannya menurut saya di penyediaan alat dan bahannya itu, Bu. Penyediaan alat dan bahan untuk permainan-permainannya itu. Kenapa dengan penyediaannya itu Bu Halim, menurut Bu Halim ini? Karena di TK itu seharusnya kita memberi media-media langsung, Bu, bukan video atau gambar. Jadi untuk anak TK itu harusnya media-medianya itu media langsung. Jadi untuk mendapatkan media-media langsung, kalau misalkan temanya tema binatang buas, itu kan nggak bisa, Bu. Seperti itu. Jadi dengan video-video itu anak nantinya kurang ya, mungkin ya. Karena itu bukan media langsung. Ada lagi mungkin hambatannya selain yang tadi tentang video itu Bu Halim? Apa ya? Sudah, itu saja sepertinya. Kalau media-media yang lain yang bisa kita buat, sepertinya dengan kreativitas kita sendiri, insya Allah bisa, Bu. Oke, dengan adanya hambatan itu, Bu Halim ada rencana nggak, rencana aksi sehingga Bu Halim itu mungkin dengan hambatan itu mampu membuat langkah apa ya, kayak rencana aksinya Bu Halim. Langkah pertama itu bagaimana? Kalau rencana aksi saya itu begini, Bu. Saya ingin memberikan pembelajaran yang berpihak kepada murid dengan pembelajaran berdiferensiasi. Nantinya anak-anak pembelajaran berdiferensiasi. Nanti ada beberapa kegiatan yang berbeda sesuai dengan minat anak. Seperti itu, Bu. Nah, keren sekali ya Bu Halim. Sehingga sudah muncul pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin ada ini rencana lain yang mau Bu Halim terapkan kepada murid sehingga pembelajaran itu berpihak pada murid.
Oh, untuk rencana lain, untuk misalnya tadi saya kan menyebutkan tema binatang buas. Itu mungkin bisa kita ajak untuk ke kebun binatang. Karena kalau untuk binatang-binatang kecil tuh kita masih bisa menyediakan kayak tikus, terus kayak kelinci, kucing itu kita masih bisa menyediakan. Tapi kalau binatang-binatang buas, sepertinya mereka harus dibawa ke tempatnya, seperti kebun binatang seperti itu, Bu. Oh, wah, idenya Bu Halim ini sangat cemerlang ternyata ya. Jadi meskipun itu bisa pembelajaran kayak outing gitu ya, kayak misalnya outing kelas gitu ya Bu Halim ya, bisa berkunjung ke kayak mini zoo gitu ya. Iya. Ada lagi Bu Halim mungkin rencana aksinya dan mungkin ada lagi rencananya? Sudah sepertinya itu Bu, pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran di luar itu Bu. Di luar. Iya. Ini kapan mau rencana aksi yang Bu Halim terapkan ini kapan mau Bu Halim tindak lanjuti? Untuk pembelajaran berdiferensiasi yang di kelas itu saya insya Allah mulainya minggu depan Bu, Senin ini. Minggu depan ya. Ya. Nah, untuk yang pembelajaran berdiferensiasi. Terus untuk yang misal tadi pembelajaran di luar, kira-kira rencananya kapan ini? Waktu Untuk pembelajaran di luar itu seperti puncak tema ya Bu, itu sepertinya puncak tema itu di TK itu harus ada kegiatan-kegiatan yang keluar daerah, bukan cuma di keluar kota. Maksudnya bukan cuma keluar kelas, tapi keluar dari wilayah sekolah. Maksudnya kita seperti mengunjungi kandang sapi, mengunjungi kebun binatang, terus untuk yang tema-tema lainnya kita mengadakan puncak-puncak tema seperti itu, Bu. Untuk rencana aksinya di puncak tema itu, Bu. Nanti setiap akhir tema. Setiap akhir bulan. Iya. Kalau untuk yang tema sekarang Bu Halim itu kan kita harus punya kayak rasa tanggung jawab gitu. Kapan? Entah mau bulan depan biar Bu Halim ini rencana yang Bu Halim terapkan itu bisa terlaksana. Ya. Kapan itu kan harus ada jangka waktu kan Bu Halim ya. Ya, untuk tema yang sekarang ini kan temanya kita masih di minggu pertama tema. Jadi dalam di tema itu ada 4 minggu pembelajaran. Jadi di akhir pembelajaran di tema 1, di minggu keempat tema 1 itu nanti kita akan keluar Bu untuk di puncak tema. Oke, berarti sudah ada target waktu ya. Ya Bu Halim bisa pembelajaran di luar. Nah, karena kenapa Bu Halim? Kita kan harus tahu jangka waktunya, biar rencana yang Bu Halim lakukan ini bisa terrealisasikan. Nah, berarti mungkin nanti sekitar 2 minggu ya atau 3 minggu kita ketemu lagi Bu Halim ya. Saya pengen tahu ini apa namanya hasil ceritanya lagi setelah dengan rencana-rencana aksi ini. Oh, ternyata gimana ceritanya saya pengen tahu ini. Iya Bu Bagaimana siap ya Bu ya, kita bertemu lagi ya. Siap Bu Bagaimana sekarang perasaannya Bu Halim ketika sudah melakukan coaching ini? Alhamdulillah perasaan saya sudah menemukan solusi yang pertama hanya ada di benak saya, belum terucapkan, sehingga sekarang sudah mulai ada untuk merealisasikannya sudah mulai ada pandangan begitu Ibu. Terima kasih Bu ya. Ya oke, kita ketemu lagi ya Bu Halim sekitar 2 minggu lagi ya untuk berbincang-bincang lagi ya. Oke Bu Halim, terima kasih sudah melanjutkan aktivitas kembali. Selamat siang. Selamat siang. Saya belum melihat wajah Bu nih, tapi cek sound dulu Bu Oke, iya. Aku Bu sudah, kayaknya terganggu sinyal ini. Iya benar. Nah,
Bu gimana Bu perasaannya setelah melakukan coaching barusan dengan Bu Lim sebagai coach Bu Rasanya saya sudah ini Bu, apa namanya, sudah lega, tambah seneng karena kan tadi awalnya auranya coach Bu Halim ini awalnya kayak ragu, ketika sudah di coaching kok mulai ada senyuman di wajahnya Bu Halim ini. Jadi saya merasa Oke. seneng aja Bu. Senang ya, baik. Sebentar saya ini dulu. Oke, nah boleh dari kita berbincang sedikit ya, merefleksikan kembali Bu tentang proses coaching yang sudah dilaksanakan Bu Nah, bagaimana sih Bu menilai proses coaching tadi? Misalnya saya tanyakan kembali dari skala 1 sampai 10, harapan tadi Bu bisa ke 9, apakah menurut Bu tercapai Bu? Sepertinya tercapai kalau menurut saya Bu, karena dengan seperti tadi Bu Halim kan sudah mampu memunculkan rencana-rencana aksinya, meskipun hanya 2 itu sudah apa ya, udah terbuka. Yang awalnya Bu Halim ini hanya seperti ada di benaknya, oh ternyata Bu Halim mampu membuat reaksinya itu, rencana aksinya itu lebih dari 1 Bu. Dan dengan saya menanyakan kapan reaksi ini dilaksanakan itu kan kayak udah ada target waktu yang harus memang diselesaikan seperti itu. Oke, ya saya tadi juga mengamati Bu luar biasa ya, bagaimana Bu mengajukan pertanyaan-pertanyaan sehingga lebih spesifik rencana yang bisa dilakukan oleh Bu Halim. Nah, menurut Bu nih, sesi mana menurut Bu atau percakapan yang mana nih yang menurut Bu wah ini paling sukses saya lakukan ketika melaksanakan proses coaching, yang mana nih Bu Mungkin dengan itu Bu tadi, mendengar secara aktif seperti itu. Jadi kan ibarat kata tuh yang lebih banyak bicara itu kan ini, apa namanya, coach Bu Halim sebenarnya. Cuma mungkin karena Bu Halim ini masih tahap mungkin pertama dengan saya, jadinya masih agak itu Bu, agak canggung. Jadi kan tadi saya langsung kayak pertanyaan berbobot itu saya masukkan terus, sehingga Bu Halim itu apa ya, seperti kayak relax gitu, hanya ke bawah, oh seperti ini rencananya, oh nanti saya targetnya di akhir tema. Jadi kan kayak keluar dengan sendirinya gitu, bukan dengan pancingan-pancingan. Iya, betul sekali, saya juga melihat begitu Bu Nah, boleh juga saya menyampaikan catatan saya Bu ya tentang apa yang saya amati, boleh kan Bu Oke. Boleh. Ya. Nah, seperti halnya yang disampaikan Bu saya juga mencatat nih beberapa data yang saya peroleh dari hasil pengamatan. Ini Bu nah, tadi yang paling saya menurut saya yang paling saya apresiasi bahwa Bu ini sudah berhasil mengidentifikasi hambatan gitu ya. Nah, kemudian Bu dari hambatan ini kemudian dikorelasikan gitu dengan bagaimana Puci ini bisa menemukan rencana aksi gitu. Nah, rencana solusi. Jadi diidentifikasi hambatan paling ini. Nah, apakah Bu juga sependapat dengan penilaian saya bahwa ini adalah kemampuan terbaik Bu tadi yang saya amati gitu Bu Bagaimana menurut Bu Ya, sepertinya saya sama pendapat dengan Bu Christine yang tadi saya mulai mengidentifikasi masalahnya, terus saya kaitkan dengan rencana aksinya, seperti itu. Jadi sepertinya sama Bu Christine. Nah, iya. Nah, inilah menurut saya Bu yang menurut saya sudah melebihi standar ya dari yang kata di Bu bilang kriteria-kriteria mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan bobot seperti ini, bahkan Bu sudah melakukannya lebih dari standar menurut saya. Nah, namun Bu boleh juga saya menyampaikan beberapa sesi yang menurut saya perlu kita diskusikan bareng gitu Bu untuk kita temukan bersama bagaimana untuk meningkatkan gitu Bu boleh ya?
Oh boleh, boleh begitu. Iya. Nah, tadi sempat juga saya melihat Bu saat melakukan berbicara tentang level ya Bu saat saya paham arah pertanyaan Bu itu kondisi saat ini Bu Halim di mana gitu dan ingin ditingkatkan ke level mana. Nah, itu menurut saya Bu Halim belum merespon dengan tepat gitu. Dan nah, apakah Bu juga sependapat dengan saya tentang hal itu gitu? Ya sebenarnya saya tadi itu arahnya kan posisinya beliau saat ini Bu. Saat Iya. ini gitu ya. Iya. Iya. Cuma kok kayaknya Bu Halim itu langsung ke yang hasilnya, hasil yang diharapkan seperti itu, nggih. Ya. Iya, yang saya amati begitu. Mungkin nanti saya akan lebih memberikan pertanyaan yang spesifik posisi yang saat ini sebelum adanya coaching seperti itu mungkin ya Bu ya. Nanti setelah coaching kata-kata seperti itunya. Betul, betul sekali. Nah, itu tadi menurut saya yang dalam sesi kali ini Bu sudah berupaya mengajukan pertanyaan berbobot, namun sedikit terpleset gitu ya responnya justru gitu. Namun Bu juga belum ada usaha yang tadi yang disampaikan Bu oh saya harus mengajukan pertanyaan dengan kata-kata lain nih biar Ya, iya begitu Bu. Oke, nah untuk yang hal seperti itu lantas Bu apa nih Bu area mana yang akan ditingkatkan Bu nanti pada proses coaching selanjutnya untuk menghindari kelemahan-kelemahan atau kekurangan-kekurangan yang ada di proses coaching saat ini Bu mungkin yang benar yang dikatakan Bu Sin tadi terkait ini ya posisi di level mana si coach ini berada. Nah, pada saat sebelum mungkin nanti saya menambahkan kata-kata sebelum di coaching dan setelahnya Bu Christine. Jadi posisi sekali kelas ini Bu, berarti nilai yang saat ini dan yang harus ditingkatkan. Nah, seperti itu. Jadi mau yang angka berapa, mau ditingkatkan ke angka berapa, seperti itu ya. Ada interval untuk meningkatkan. Mungkin ada kata-kata seperti itu, Bu Christine. Sehingga coach itu mampu menerima jawaban yang saya harapkan juga, seperti itu. Iya, baik. Maka upaya-upaya yang akan dilakukan Bu untuk nantinya sebelum menuju proses coaching yang dilakukan nanti dengan mengajukan pertanyaan tadi yang sudah direncanakan Bu apa nih menuju proses sana sebelum ke proses coaching, apa yang bisa dilakukan atau upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kemampuan kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan spesifik tadi Bu Mungkin nanti saya akan melihat video-video referensi tentang coaching, Bu Gizi. Jadi bagaimana kita akan memberikan pertanyaan yang berbobot, terus posisi yang bagaimana kita sebagai coach itu menjadi mendengarkan secara aktif dengan rasa seperti itu. Oke, jadi Bu akan lebih memperbanyak referensi gitu Bu ya. Dan itu menurut Bu adalah hal yang penting untuk meningkatkan kompetensi. Nah, Bu kira-kira dengan kesibukan Bu yang ada di waktu apa Bu akan mencoba menonton video-video tersebut Bu dan bagaimana intensitasnya gitu, frekuensinya gitu Bu boleh dijelaskan lebih lanjut. Oke, Bu Christine, kebetulan saya sebagai ini guru yang mengajarnya itu ketambahan sama kepala lab, jadi mungkin di sela-sela saya tidak mengajar, karena kan cuma 12 jam, mungkin di saat saya sudah santai, nggak ada jam mengajar, dan beban di lab itu sudah terselesaikan, baik itu mau di sekolah maupun di rumah, itu mungkin dengan intensitas mungkin paling enggak ini, 1 minggu paling enggak saya harus 3 atau 2 kali untuk melihat, seperti itu. Oke, jadi ini sudah
apa ya, konkret ya Bu apa yang harus dilakukan Bu Nah, ternyata saya tangkap tadi Bu cukup banyak peluang dan waktu gitu Bu ya, karena alhamdulillah ngajarnya cuma 12 jam begitu Bu ya, dan sangat mungkin untuk dilakukan itu. Baik, atau adakah pihak lain yang Bu akan ajak terlibat dalam proses Bu meningkatkan kompetensi mengajukan yang berbobot tadi Bu Adakah pihak Bu Mungkin ini, kebetulan di sekolah kami itu Bu Christine, ada yang memang sudah jadi guru penggerak, dan saya punya juga co-kapten. Jadi mungkin saya akan sharing dengan co-kapten sama dengan guru penggerak yang ada di sekolah. Gimana sih sebenarnya menjadi coach yang ideal yang dengan 3 kompetensi tersebut, Christine? Oke, ternyata punya aset Bu ya di sekolah, ternyata ada guru penggerak yang juga co-kapten. Iya, dengan tadi Bu sudah mengungkapkan rencana-rencana aksinya, artinya Bu punya ada keinginan untuk melaksanakan atau mengimplementasikan rencananya. Nah, kapan waktu yang terdekat menurut Bu yang paling mungkin untuk memulai upaya Bu ini tadi? Gimana Bu Kapan nih? Minggu depan di hari Senin. Minggu depan di hari Senin Bu ya. Oke. Awal Oktober, Christine. Awal Oktober ya, iya. Senin itu udah masuk, Senin baru 30 September Bu ya? Iya, karena kan kita kan juga harus, ini Christine, kita kan harus diskusi juga. Nggak langsung tiba-tiba saya bertanya tentang ini, paling nggak kan janjian dulu lah Seninnya itu, baru nanti Selasa tanggal 1 Oktober kita sudah eksekusi, seperti itu. Oke, luar biasa Bu semoga apa yang direncanakan diupayakan Bu benar-benar bisa terrealisasi dan membantu Bu dalam meningkatkan kompetensi dasar coachingnya Bu ya. Ya, terima kasih Bu sudah melaksanakan coaching dengan baik dan mau terbuka dengan saya. Terima kasih Bu sukses untuk karir Bu Amin, amin. Makasih juga Bu Christine telah menjadi observernya saya. Ya.